Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Akbar Mahendra. Saya mahasiswa Universitas Mercubuana. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Materi antaranya yaitu manusia profesional, organisasi, manajemen profesional, kearifan lokal, korupsi serta strategi pencegahannya. Tujuan saya berbicara di sini untuk memenuhi tugas besar 2 etik UMB. Langsung ke materi pertama saja. Materi pertama yaitu manusia profesional. Manusia profesional merupakan manusia yang memiliki profesi atau pekerjaan yang dilakukan dengan memiliki kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh kepada nilai moral yang mengarahkan serta mendasari perbuatan. Profesi mengharuskan tidak hanya bertumpu pada pengetahuan dan keahlian khusus melalui persiapan dan latihan, tetapi dalam kata profesi juga merupakan panggilan jiwa. Penerapan manusia profesional dalam dunia kerja: datang tepat waktu, berpakaian rapi dan profesional, mampu bekerja sama dalam tim, mampu menjadi pimpinan yang visioner, objektif, dan demokratis, bisa memberikan masukan kepada atasan, mampu memecahkan masalah secara saintifik, tampil secara percaya diri dan penuh motivasi, mampu mengendalikan emosi pada saat berbeda pendapat, dan proaktif terhadap persoalan-persoalan yang muncul. Dan manfaat apabila kita menerapkan profesionalisme dalam kehidupan sehari-hari adalah menghindari terjadinya pertengkaran, menjaga nama baik, menjadikan bekerja lebih fokus, melatih kesabaran dan kebijaksanaan sikap, memperbaiki hubungan pertemanan, serta bisa menciptakan harmoni. Berikut ada cuplikan video penerapan manusia profesional di dunia kerja. Ada seorang polisi yang menilang istrinya dan ia tetap bisa bekerja profesional sebagaimana polisi pada umumnya. Mari kita simak video tersebut.
Kita lanjut ke materi kedua. Yang kedua adalah materi tentang organisasi. Organisasi adalah suatu kelompok yang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Dalam ilmu-ilmu sosial, organisasi juga dipelajari oleh periset dalam berbagai bidang ilmu, terutama sosiologi, ekonomi, ilmu politik, psikologi, dan manajemen. Manfaat dari organisasi yaitu melatih bekerja sama dalam tim kerja multidisiplin, membina sikap mandiri, disiplin, percaya diri, dan bertanggung jawab, melatih kita untuk bernegosiasi, melatih kita untuk berkomunikasi, serta menyatakan pendapat di depan umum, menambah wawasan, dapat meningkatkan kepekaan dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, belajar untuk bersifat kritis, kreatif, inovatif, dan produktif. Lalu, apa yang akan kita dapatkan apabila kita berorganisasi? Pertama, meningkatkan skill. Kita bisa meningkatkan skill yang dimiliki oleh setiap anggota, di mana skill yang dimaksud adalah seperti yang menjadi seorang pemimpin dan berbicara di depan umum. Yang kedua, mendapatkan pengalaman baru. Pengalaman yang didapatkan dari organisasi tentu saja tidak bisa didapatkan dalam kegiatan lainnya, karena kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi merupakan suatu pelajaran yang sangat berharga. Selanjutnya, manajemen profesional. Manajemen berasal dari kata manage, yang artinya mengatur. Manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang kita inginkan. Jadi intinya, manajemen itu adalah bagaimana kita menetapkan tujuan yang kita inginkan dan kemudian menyusun rencana, strategi bagaimana cara kita untuk mencapai tujuan tersebut. Dan ada beberapa fungsi apabila kita mempelajari manajemen. Salah satunya yaitu bisa membuat kita untuk dapat menghindari kesalahan yang mungkin akan terjadi. Lalu kita juga bisa membuat pelaksanaan tugas menjadi tepat waktu dan kegiatan akan lebih terorganisir ke arah tujuan yang sama. Lalu fungsi dari kita belajar manajemen yaitu kita juga jadi bisa menjadi pedoman dasar di dalam menjalankan kegiatan. Kita lanjut ke materi ketiga. Materi ketiga yaitu kearifan lokal. Kearifan lokal menurut Wibowo yaitu identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar menjadi watak dan kemampuan itu sendiri. Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu budaya yang diciptakan oleh aktor-aktor lokal melalui proses yang berulang-ulang, melalui internalisasi dan interpretasi ajaran agama dan budaya yang disosialisasikan dalam bentuk norma-norma dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat. Fungsi kearifan lokal. Pertama, sebagai filter dan pengendali terhadap budaya luar. Kedua, mengakomodasi unsur-unsur budaya luar. Ketiga, mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli. Dan yang terakhir, memberi arah pada perkembangan budaya. Lalu ada bentuk-bentuk kearifan lokal. Menurut Haryanto, bentuk-bentuk kearifan lokal adalah kerukunan beragaman dalam wujud praktik sosial yang dilandasi oleh suatu kearifan dan budaya. Bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa budaya. Ada nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus. Lalu berikut adalah penerapan kedisiplinan serta kearifan lokal masyarakat Indonesia yang menerapkan budaya gotong royong. Namun sayang, budaya gotong royong saat ini sudah jarang dilakukan oleh masyarakat. Berikut adalah cuplikan videonya.
Ayah sedang apa? Oh, ini narok beras jumputan. Beras jumputan itu gunanya buat apa? Ayo anak-anak, minum dulu. Itu salah satu simbol gotong royong di Indonesia. Juga membiasakan keluarga kita menabung. Di daerah lain ada juga. Di Jawa Barat sebutnya parelek. Oh gitu ya. Membangun jembatan dan pindahan rumah pun, masyarakat Indonesia selalu bergotong royong. Semua daerah punya kebiasaannya masing-masing. Tapi intinya sama, gotong royong. Gotong royong adalah budaya kita. Materi terakhir yaitu korupsi serta pencegahannya. Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Pengertian korupsi menurut Gunnar Mardial, korupsi adalah suatu masalah dalam pemerintahan karena kebiasaan melakukan penyuapan dan ketidakjujuran, membuka jalan, membongkar korupsi dan tindakan-tindakan penghukuman terhadap pelanggar. Dan adapun ciri-ciri korupsi, berbicara mengenai ciri-ciri korupsi, Shane Hussein Alatas memberikan ciri-ciri korupsi sebagai berikut. Pertama, ciri-ciri korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang. Inilah yang membedakan antara korupsi dengan pencurian ataupun penggelapan. Lalu yang kedua, ciri-ciri korupsi pada umumnya bersifat rahasia, tertutup, terutama motif yang melatar belakangi perbuatan korupsi tersebut. Dan yang ketiga, ciri korupsi tersebut yaitu melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan tersebut tidaklah selalu berbentuk uang. Dan yang keempat yaitu ciri korupsi yang berusaha untuk berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima, ciri korupsi yaitu mereka yang terlibat korupsi ialah mereka yang memiliki kekuasaan atau wewenang serta mempengaruhi keputusan-keputusan itu. Yang keenam, ciri korupsi yaitu pada suatu tindakan mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau pada masyarakat umum. Ciri korupsi yaitu bentuknya melibatkan fungsi ganda yang dikontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan tersebut. Lalu ciri korupsi yang terakhir yaitu melandaskan dengan niat kesenjangan untuk mendapatkan kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi. Dan mengapa tindakan korupsi bisa terjadi? Banyak sekali faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab tindakan korupsi ini. Faktor tersebut diantaranya yaitu pertama, iman yang tidak kuat, lemahnya penegakan hukum, kurangnya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, desakan kebutuhan ekonomi, serta pengaruh lingkungan. Untuk mencegah korupsi tidaklah mudah, sangatlah sulit untuk menghilangkan korupsi di Indonesia, karena akan terus menjadi siklus di kehidupan manusia di Indonesia. Sulit bukan berarti tidak ada cara untuk mencegah korupsi. Pertama-tama, sebisa mungkin untuk memberikan sanksi hukum yang tegas kepada para koruptor. Jangan hanya dipenjara 1-3 tahun di penjara VIP yang hanya ada wifi, tempat karaoke, dan fasilitas yang tidak seperti penjara pada umumnya. Apabila koruptor dihukum seperti itu, mana ada koruptor yang takut untuk melakukan korupsi? Hukumnya saja sudah tumpul ke atas. Lalu yang selanjutnya, membangun supremasi hukum yang kuat dan kokoh. Penguasa atau penegak hukum tidak boleh segan-segan untuk menghukum setiap pelaku koruptor, siapapun orangnya, termasuk putra penguasa tertinggi sekalipun. Karena semua manusia di depan hukum, baik putra rakyat biasa ataupun putra pejabat dan pengusaha, hukum yang terbilang pilih hanya menghukum kaum lemah dan membiarkan kelompok terhormat akan membawa negara ke jurang kebinasaan. Dan yang selanjutnya, hilangkan budaya suap menyuap dari masyarakat. Kita harus mengurangi, menghilangkan, dan
Kalau bisa, kita harus menghapuskan budaya suap menyuap dari masyarakat, karena itu adalah akar dari perbuatan korupsi. Mereka yang mengetahui apabila pejabat tinggi sudah melakukan korupsi, bisa dibungkam hanya dengan setumpukan uang. Mereka seolah-olah menutupi mata dengan apa yang sudah dilakukan para pejabat atau para koruptor yang sudah melakukan tindakan korupsi. Karena itu adalah akar korupsi, tidak pernah mungkin tidak akan hilang apabila budaya suap menyuap masih terus dilestarikan sampai sekarang. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Saya tentang penjelasan materi dari awal sampai akhir. Apabila ada salah kata maupun perkataan yang membuat pendengar tidak nyaman, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.